Shalom anak-anak, apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita? Kira-kira cerita apa ya pada hari ini? Nah, hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita dari Jepang. Judulnya Saudagar Jerami. Cerita itu diambil dari buku ini yang ditulis oleh Shogo Hirata. Selamat mendengarkan. Ada seorang pemuda bernama Yosaku. Nah, pemuda ini pekerjaannya adalah buruh tani. Dia tidak punya kebun, dia tidak punya ladang, dia tidak punya sawah. Dia bekerja di sawahnya orang lain, dia bekerja di ladangnya orang lain, dan dia mendapat upah yang kecil. Kadang-kadang anak-anak upahnya itu bukan uang, upahnya itu mungkin ketela atau ubi, dan dengan upah yang sangat kecil itu Yosaku tidak bisa menyewa rumah, ya. Dia tidak bisa kos, apalagi beli rumah. Nah, di mana dia tidur ya? Yosaku itu tidurnya menumpang, ya, dan kadang-kadang dia tidur di kuil. Nah, karena ini cerita dari Jepang, anak-anak, di sana itu banyak kuil. Di kuil itu ada patung Buddha, dan orang Jepang banyak yang beragama Buddha, anak-anak. Mereka tidak ke gereja. Nah, suatu hari anak-anak, si Yosaku itu menginap di kuil dan dia berdoa, dia ingin kehidupannya lebih baik, anak-anak. Dia ingin menjadi orang yang bisa punya rumah, dan kalau dia punya uang yang cukup, dia bisa memiliki istri, ya. Nah, pada waktu dia menginap di kuil, dia mendapat pesan. Pesannya adalah barang yang pertama dia jumpai ketika bangun tidur, nah itu harus dijaga baik-baik. Ya, itu pesan yang dia dapatkan. Nah, pada waktu pagi-pagi dia sudah bangun, dia sudah membereskan dirinya, dia sudah mandi, dia siap pergi meninggalkan kuil untuk pergi bekerja. Pada waktu dia menurunin tangga, anak-anak, dia kesandung dan dia jatuh, anak-anak. Lalu di depan dia menemukan jerami. Dia ambil jerami itu dan dia berpikir, ini adalah benda pertama yang aku temui pagi ini. Ini adalah jerami. Apakah bisa jerami ini membuat aku bahagia? Apakah bisa jerami ini membuat aku menjadi orang yang kaya, yang sukses? Tapi baiklah, aku akan ambil jerami ini. Dia ambil jerami itu, lalu di dalam perjalanan dia mendengar suara lalat terbang. Lalatnya besar, anak-anak. Dia berusaha tangkap lalat yang besar itu, lalu dia ikat. Dia ikat di ujung jerami. Setelah dia ikat di ujung jerami, lalatnya tidak mati. Lalatnya itu terbang dan lalatnya itu bersuara. Tapi lalatnya tidak bisa terbang jauh karena diikat di jerami, ya. Nah, pada waktu si Yosaku ini berjalan dengan mainan jerami yang ada lalatnya, di perjalanan itu ada
kereta besar yang lewat. Keretanya ditarik dengan seekor kerbau dan pemilik kereta itu adalah orang kaya, anak-anak. Ya. Nah, ada seorang anak di kereta itu yang berteriak-teriak, "Aku mau mainan itu! Aku mau mainan itu! Belikan, belikan, belikan! Aku mau mainan itu!" Lalu bapak yang menarik kereta kerbau ini, bapak ini berpikir, wah, tidak ada toko yang menjual mainan itu. Tidak ada, mau cari di mana-mana juga tidak ada, di pasar juga tidak ada yang jual mainan seperti itu. Lalu bapak yang menyertai yang bersama dengan anak kecil ini membeli mainan Yosaku. Ya, tapi Yosaku berkata, "Oh, kalau mau mainan ini tidak apa-apa, ambil saja. Aku tidak menjualnya." "Oh, baik sekali kamu. Baiklah, kalau tidak dijual, kami tukar dengan 3 buah jeruk." Nah, anak yang ada di kereta itu senang. Ya, dia punya mainan yang bagus, yaitu jerami yang ujungnya ada lalatnya. Dia bergembira, anak-anak, dengan mainan barunya. Dan Yosaku juga bergembira. Dia tidak menyangka bahwa sehelai jerami yang diikat lalat di ujungnya itu sudah bertukar dengan 3 buah jeruk. Tapi Yosaku ini tidak memakan jeruk itu. Sepertinya jeruk ini adalah jeruk yang istimewa. Bukan tawar, bukan asam, tapi jeruk manis. Karena ini jeruknya orang kaya, anak-anak. Nah, anak-anak, dalam perjalanan berikutnya, Yosaku bertemu dengan seorang bapak dan seorang wanita. Ya, wanitanya itu lemas, anak-anak. Badannya itu sakit. Dan dia mau mencari tabib di tempat yang jauh. Tapi belum sampai di tempat tabib yang bisa menyembuhkan, dia kecapean dan dia istirahat. Dan dia ingin sekali minum karena haus. Lalu bapak yang menyertai itu bertanya kepada Yosaku, "Nak, di mana ya bisa menemukan air minum?" "Wah, di sini sumber airnya jauh sekali, yaitu di dekat kuil. Itu harus naik tangga berbatu. Pasti nona yang sakit ini tidak kuat karena jauh sekali di sana. Tapi bagaimana ya, ini sudah kehausan, dia itu sakit." "Oh, gini saja," kata Yosaku. "Karena mencari airnya jauh, aku beri 3 buah jeruk. Mudah-mudahan dengan jeruk ini, si nona ini bisa sembuh. Bisa terhibur, bisa hilang hausnya." Nah, anak-anak, 3 buah jeruk yang diberikan oleh Yosaku itu ditukar dengan 3 gulung kain sutra, anak-anak. Padahal kain sutra itu harganya mahal. Mungkin 1 gulungnya itu harganya 1 juta. Nah, 3 buah jeruk ditukar dengan 3 gulung kain sutra, yaitu kira-kira 3 juta, anak-anak. Yosaku merasa senang, padahal dia hanya memberikan 3 buah jeruk. Akhirnya si Yosaku ini melanjutkan perjalanan lagi dengan 3 gulung kain sutra. Nah, di tengah jalan dia bertemu
dengan 2 orang. Ya, 2 orang dan kuda yang tergeletak. Kudanya itu kecapean dan kehausan anak-anak. Karena apa? Tadinya kuda itu menggendong orang yang badannya besar sekali, namanya sumo, yang biasanya bergulat itu loh anak-anak. Badannya besar, tangannya besar, perutnya besar, kakinya besar. Nah, kudanya merasa lelah, haus, lalu kudanya terjatuh, tergeletak, tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan. Akhirnya si sumo ini pergi dan dia meninggalkan 2 pegawainya. Dia berkata, "Kalian urus ya, kuda itu tidak berguna. Sudah aku pergi, aku jalan kaki saja, aku ada urusan penting, tidak bisa aku tinggalkan, aku harus buru-buru." Nah, 2 orang pegawainya ini bingung anak-anak, gak tahu bagaimana caranya mengurus kuda yang tergeletak. Lalu Yosaku itu datang menawarkan diri. "Pak, gini saja, biar kudanya itu ditinggal, saya urus saja kuda itu. Nah, saya beli ya, tapi enggak pakai uang. Saya beli pakai 2 gulung kain sutra." Nah, bapak ini 1 gulung, bapak yang satunya 1 gulung. Dan bapak itu setuju anak-anak. Dia melihat kain sutra yang bagus. Wah, mahal sekali, ini mungkin 1 juta harganya. Oke. Baiklah. Lalu Yosaku ditinggal dengan kuda yang tergeletak itu. Nah, anak-anak, Yosaku itu melihat kuda ini mungkin kehausan, ya. Jadi Yosaku pergi, walaupun jauh, dia pergi mencari air, ya. Dia ambilkan air minum buat kuda. Kudanya disayang-sayang. Dia pergi lagi. Dia datang membawa air lagi, kudanya disiram air supaya segar, yang keringatan badannya disiram air supaya kudanya segar. Lalu dicarikan rumput sedikit, anak-anak dikasih makan. Dan kuda yang tergeletak itu lama-lama dia merasa pulih dan dia pelan-pelan bisa berdiri. Tapi hari mulai sore anak-anak, dan sebentar lagi tibalah malam yang gelap. Lalu Yosaku ini menghibur kuda ini. "Kuda, kamu jangan sedih ya. Ayo ikut aku. Kita akan cari tempat penginapan." Nah, anak-anak, Yosaku masih memiliki 1 gulung kain sutra. Dan dengan 1 gulung kain sutra itu, dia pergi ke rumah Bapak Tani, orang yang ada di desa. Dan Yosaku berkata, "Permisi, saya punya 1 gulung kain sutra. Ambillah ini, tapi saya minta tolong." "Tolong apa?" "Boleh ya saya menginap di sini? Berilah saya makan, berilah kudaku juga makan, dan kudaku menginap di kandang yang ada di rumah ini." "Oh ya, boleh. Bapaknya anak-anak melihat kain sutra yang sangat indah itu, bapak ini sangat bahagia, ya. Nah, walaupun Yosaku menginap di rumah itu, kudanya menginap, bapak ini sangat bahagia dengan kain sutra itu. Lalu betulan anak-anak, Yosaku menginap, diberi makan, pagi sarapan, telur ceplok, nasi goreng, siang makannya sup pakai tahu. Kudanya juga diberi minum susu supaya kudanya sehat, kuat. Dan
setelah beberapa hari mereka meninggalkan rumah bapak tani ini, yaitu Yosaku dan kuda meninggalkan rumah bapak tani ini. Mereka pergi anak-anak. Pada waktu mereka pergi di dalam perjalanan, Yosaku melihat orang yang sedang angkat-angkat peti, sedang angkat-angkat barang-barang berat. Terus Yosaku berkata, "Wah, kalian kalau angkat-angkat barang berat seperti itu, tentu kalian membutuhkan kuda. Di mana bos kalian?" "Itu ada di sana." Ternyata bosnya bapak tua anak-anak. Dan Yosaku ini menawarkan untuk menjual kudanya. "Pak, saya punya kuda, Pak. Apakah Bapak mau membeli kuda saya?" "Lumayan loh, Pak. Kalau Bapak punya kuda, pegawai Bapak nggak terlalu lelah. Kuda ini bisa mengangkat barang-barang berat. Bapak juga bisa naik kuda ini. Memangnya Bapak mau kemana?" "Oh, saya mau keluar kota. Saya mau meninggalkan rumah ini. Saya mau angkat barang-barang saya. Kalau kamu mau jual kudanya, saya pikir-pikir dulu ya. Saya sudah nggak punya cukup uang yang banyak." Lalu Yosaku berkata, "Pak, sebetulnya saya mau jual kuda ini, saya mau dibayar bukan dengan uang." "Dibayar dengan apa?" "Ya, dibayar dengan apa ya, Pak?" "Oh, kalau kamu tidak mau dibayar dengan uang, bagus. Aku punya sawah yang luas sekali. Nah, kamu boleh olah sawah itu. Separuhnya aku tukar dengan kuda ya. Terus kamu jaga rumahku ya. Kamu bersih-bersihkan rumahku ya." "Oh ya, Pak." Yosaku berkata, "Apa anak-anak? Kalau aku dibayar dengan uang, lama-lama uangnya habis. Tapi kalau aku dibayar dengan sawah, aku senang sekali. Karena aku akan kerja, nanti aku panen dapat uang. Aku kerja lagi, aku panen dapat uang lagi. Aku senang kalau dibayar dengan sawah." Nah anak-anak, sejak saat itu Yosaku menjadi orang yang sangat kaya ya, karena dia punya ladang yang luas dan dia boleh tinggal di rumah bapak tua itu. Beberapa tahun kemudian bapak tua itu dari kota yang sangat jauh datang. Dia senang anak-anak, karena rumah yang dititipkan kepada Yosaku itu dirawat, dijaga dengan baik. Sawahnya juga diurus dengan baik. Dan bahkan Yosaku ini punya gudang isinya banyak sekali padi. Sejak saat itu Yosaku disebut sebagai saudagar jerami. Dulunya dia miskin, hanya punya jerami. Lalu jerami ditukar dengan apa? Ditukar dengan jeruk. Jeruknya ditukar dengan apa? Jeruknya ditukar dengan kain sutra. Kain sutranya ditukar dengan apa? Kain sutranya ditukar dengan kuda. Kudanya ditukar dengan apa? Kudanya ditukar dengan sawah. Sehingga Yosaku menjadi kaya raya. Dia adalah saudagar jerami yang dulunya hanya punya jerami. Nah akhirnya anak-anak, Yosaku ini setelah dia menjadi kaya dan menjadi saudagar jerami, dia diberi istri, yaitu anak dari bapak tua yang kaya itu. Ya, sehingga Yosaku menikah dan akhirnya memiliki anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini cerita pada hari ini. Kita
Belajar dari cerita ini, jikalau Tuhan memberkati kita, maka kita akan memiliki sesuatu yang lebih baik dari kemarin dan hari depan lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.